Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Iya, untuk memulai video kali ini kita akan mulai membahas saham pertama ya. Nah, untuk saham yang pertama kita akan melihat saham Barito Pacific ya. Nah, hari ini saham Barito Pacific berhasil menguat 3% ya. Dan menembus dari resisten terdekatnya yaitu di 1250 yang merupakan resisten sideway-nya ya. Resisten ini sudah diuji sebanyak 3 hari ya. 4 hari berturut-turut dan masih belum tembus ya kemarin ya. Nah, baru kali ini BRPT berhasil menembus resisten 1250 tersebut ya. Nah, bila kita lihat volume dari BRPT ini cenderung naik ya. Dan pada hari ini volumenya besar ya. Dan bila kita lihat dari indikator MACD, tren dari akumulasi beli juga cukup bagus ya. Terlihat akumulasi belinya cukup kuat ya. Dan searah ya dengan volume dan kenaikannya pun terlihat searah naik ya. Nah, untuk BRPT ini ya, apabila besok berhasil melanjutkan kenaikan dan bertahan close di atas 1250, BRPT akan cenderung untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1395 ya. Jadi selain BRPT ini selain menembus resisten sideway-nya di 1250, dia juga berhasil menembus pola konsolidasinya ya. Ini bila kita lihat BRPT memiliki pola konsolidasi descending triangle ya dengan support di 1120. Oke, saham berikutnya yang akan coba kita bahas yaitu Pura Tirta Lestari atau Demas ya. Nah, Demas pada hari ini berhasil menguat ya dan menembus dari resistennya ya di 184 ya. Nah, volume juga terlihat cukup naik ya, udah lumayan besar. Setelah 3 hari dia Demas mengalami konsolidasi, terlihat hari ini dia berhasil melanjutkan kenaikannya ya. Nah, kemana Demas ya? Ini prospeknya ke depan apabila Demas bisa bertahan di atas 184, yaitu arahnya Demas akan menuju ke resisten berikutnya yang ada di 194 ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya ya, dapat kita lihat akumulasi belinya terjadi cukup kuat ya. Ini dapat kita lihat ini. Kita akan tunggu pergerakan lebih lanjut dari Demas ya. Untuk mencapai resisten 194. Nah, dapat kita lihat di pola sebelumnya dari Demas ya. Terlihat selama bulan Juli juga berkonsolidasi ya.
dapat kita lihat ini membentuk downtrend ya. Ini polanya, konsolidasinya dia membentuk descending triangle juga ya, dengan support di 164. Dan 4 hari lalu Demas berhasil breakout ya. Jadi pola di Demas ini cukup berbeda ya dengan saham-saham properti lainnya, karena kinerja dari Demas pada tahun ini cukup bagus ya dibandingkan dengan saham sektor properti yang lainnya ya. Jadi terlihat Demas masih potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke resisten 194. Nah, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu HM Sampurna ya. Nah, HM Sampurna pada hari ini mencatatkan kenaikan 1,8 ya. Close di 1710 dan berhasil menembus sideways jangka pendeknya ya dengan resisten di 1700 dan support yang ada di 1630 ya. Ini resistennya ya jangka pendek di 1700. Hari ini sudah berhasil close di atas 1700. Jadi potensinya cukup bagus ya untuk HMSP melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1795. Nah, dapat kita lihat untuk HMSP juga selama bulan Juli berkonsolidasi ya. Dan terlihat juga membentuk suatu pola triangle juga ya, descending triangle, dan ini sudah break dan dia pullback dan mengalami sideways, dan pada hari ini berhasil keluar dari sideways tersebut ya. Nah, volumenya pada hari ini pun sudah cukup bagus ya, volumenya sudah membesar. Jadi terlihat untuk area MACD-nya pun kita lihat akumulasinya pun juga sudah cukup bagus ya. Jadi HMSP apabila besok bisa bertahan close di atas 1700 akan cukup bagus ya untuk HMSP melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten berikutnya di 1795. Oke, saham berikutnya akan kita coba bahas yaitu saham Pegas ya. Nah, saham Pegas ini sudah mengalami konsolidasi yang cukup lama ya. Nah, sekarang pergerakan Pegas pertama kali di bulan Juni ini membentuk pola konsolidasi ascending ya. Namun terlihat masih gagal break dan polanya kemudian berubah menjadi sideways ya. Ini untuk jangka pendek dia mengalami sideways dengan support di 1110 dan membentuk resisten baru di 1185. Hari ini diuji lagi ya, ternyata masih belum bisa break ya, 1185. Jadi untuk posisi di Pegas kalau bisa bertahan di atas 160 akan cukup bagus ya, lebih bagus lagi bila besok Pegas bisa menembus dari resisten 1185 untuk dapat bergerak menguat lebih lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1240. Nah, hari ini masih belum bisa break, terlihat volumenya masih kecil ya, jadi masih kurang volume untuk bisa menembus dari resisten, karena resisten 1185 ini sudah termasuk tergolong cukup kuat ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri belum terlihat ya distribusi jual yang kuat ya. Jadi masih terlihat proses akumulasi beli ya.
namun masih belum terlalu kuat, makanya pergerakan dari Pegas masih bergerak sideways ya. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan saham berikutnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung ya dalam suatu grup dan channel Telegram, di mana salah satu fasilitasnya akan mendapatkan rekomendasi saham dengan chart analisa teknikalnya dan juga dilengkapi dengan trading plan berupa entry-nya dan juga targetnya ya, dan juga lengkap dengan chartnya ya. Nah, fasilitas lain yang bisa didapatkan yaitu rekan-rekan akan bisa merequest suatu chart analisa teknikal saham ya, seperti contoh berikut ini, dan juga berupa nanti akan mendapatkan update dari pergerakan saham ya. Nah, dan juga bisa menanyakan segala hal yang berkaitan dengan saham ya selama market buka ya, dari pukul 9 sampai pukul 3 ya. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, saham berikutnya akan kita coba bahas yaitu BBNI ya. Nah, BBNI pada bulan Juli ini juga masih bergerak sideways ya, namun pada awal bulan ini sudah berhasil break ya dari sideways di bulan Juni dengan range di 4490 sampai 47 ya. Nah, ini awal Juli ini sudah berhasil break dari 4700. Nah, terlihat masih bisa bertahan di atas 4700 ya. Jadi 4700-nya sudah menjadi support ya. Dan apabila masih bisa terus bertahan, ada potensi untuk BBNI dapat menguat lebih lanjut menuju ke resistennya yang ada di 5150. Ini kalau kita lihat garis uptrendnya ya, masih cukup terjaga ya. Nah, kita harapkan BBNI masih tetap bisa bertahan di atas 4700 ya. Coba kita lihat 4 hari ini volume transaksi dari BBNI cenderung turun karena terlihat polanya seperti sebelumnya ya, setelah kenaikan tinggi dia berkonsolidasi lebih dulu ya. Jadi seperti membentuk anak tangga ya. Dan juga bila kita lihat MACD-nya masih belum jelas ya untuk apakah distribusi jual atau akumulasi. Jadi makanya tren yang terjadi di BBNI masih sideways ya. Nah, kita akan menunggu penguatan dari saham BBNI lebih lanjut ya, sehingga dapat memperjelas tren yang terjadi di BBNI yang 1-2 bulan ini masih bergerak sideways ya. Setelah rally tajam di akhir Mei dan sampai awal Juni ini ya. Jadi terlihat masih berkonsolidasi terus ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba lihat yaitu saham Matahari Depstore ya. Nah, untuk di sektor ini terlihat awal Juli ini malah bergerak turun ya. Dan terlihat membentuk pola konsolidasi yaitu descending triangle ya. Dengan support di 1365. Dan ini bila kita tarik ini adalah garis downtrend jangka pendeknya ya. Dan juga resisten terdekatnya ada di 1510 dengan support di 1365. Dapat kita lihat kemarin dia berusaha rebound di 4 hari terakhir ini berhasil bertahan di atas support 1365. Nah, pada hari ini terlihat masih gagal naik lagi ya dan cenderung tertekan ya, di close di 1385 namun masih tetap bertahan di atas
1365. Nah, kita akan tunggu besok apakah LPPF mampu berhasil rebound lagi ya. Nah, apabila LPPF berhasil rebound dan naik dan bisa close di atas 1440, maka akan terbuka peluang untuk LPPF untuk naik menguji resisten berikutnya yang ada di 1510 dan juga moving average 20-nya ya. Nah, kita lihat volume ketika menguji support terlihat cenderung turun ya. Dan ini bagus ya. Karena apabila tren volumenya dia naik akan cukup berbahaya karena support akan lebih rentan untuk tertembus ya. Dan bila kita lihat dari MACD-nya, dapat kita lihat tekanan jual memang cukup kencang ya. Namun pada 4 hari terakhir dapat kita lihat sudah mulai adanya akumulasi beli ya, walaupun masih belum terlalu kuat. Makanya pergerakan dari LPPF masih belum bisa beranjak jauh ya dari supportnya yang ada di 1365. Nah, untuk besok kita akan tunggu akankah LPPF akan berhasil rebound lagi menguat atau menguji kembali dari support 1365 ini ya. Oke, saham terakhir yang akan kita coba lihat yaitu saham Vale Indonesia atau Inco ya. Nah, setelah kemarin saham-saham komoditas ya menguat cukup tajam, nah pada hari ini terlihat mengalami koreksi atau pullback ya. Nah, di mana Inco kemarin dia menguji resisten 3330 dan hari ini terlihat dia mengalami pullback dengan low di 3200 atau menguji area resisten yang kemarin ditembus ya di kisaran 3100 sampai 3190. Jadi selama Inco ini berhasil bertahan di atas area 390, potensi Inco masih cukup besar untuk bisa menguji kembali resisten 3330 dan juga untuk lanjut menguat untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 3670. Nah, di mana juga penguatan dari Inco ini cukup bagus karena disertai dengan volume transaksi yang cukup bagus ya. Nah, volumenya besar sekali ya. Ini dapat kita lihat proses akumulasi beli di Inco yang terjadi di Inco juga sangat kuat ya. Hal ini akan mendukung terbentuknya uptrend yang sangat sehat di saham Inco. Jadi untuk yang sudah memiliki, apalagi sudah memiliki di harga di bawah 300, masih disarankan untuk menghold saham Inco karena trennya sangat kuat ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana indeks ya. Nah, indeks pada hari ini dapat ditutup menguat ya setelah awal sesi terlihat galau ya. Karena pada tadi pagi terlihat regional banyak yang merah karena terpengaruh dari Dow yang awal sesi kemarin malam ya, sempat menguat 1% dan tiba-tiba menjelang closing Dow kembali ke titik flat ya, karena dikarenakan adanya peningkatan dari yang terjangkit virus corona di daerah California ya, di mana California yang sebelumnya sudah mulai reopening aktivitas bisnis tiba-tiba mengurangi ya. Jadi mengurangi aktivitas, jadi mal-mal, baik bioskop dan segala aktivitas publik kembali dikurangi dan dibatasi, dan hal ini mendapatkan respon yang kurang bagus ya. Dan itu terimbas ke regional Asia tadi pagi ya, di mana rata-rata minus semua, setengah sampai 1% ya. Dan pada sore ini juga sama ya, Eropa pun juga langsung bergerak minus juga ya, rata ada minus 1%-an ya, karena ketika Eropa sudah tutup, tiba-tiba di akhir sesi Dow tiba-tiba turun ya, menyikapi adanya berita update dari California tersebut.
Nah, untuk IHSG sendiri terlihat masih berada di uptrend-nya ya. Hari ini menguat lagi, tutup di 0,58 di 5.064 ya. Sorry, tutup di 5.079. Jadi pergerakan IHSG masih on track untuk menuju atau menguji dari resisten di 5.039 yang merupakan high dari kenaikan awal Juni ya. Nah, kita akan menunggu pergerakan index mover ya atau market cap yang paling besar yaitu di sektor finance ya. Nah, kita akan tunggu besok akankah sektor finance dapat mendukung pergerakan dari IHSG untuk mendobrak resisten 5.139 ini. Jadi untuk kedepannya yang harus dijaga oleh IHSG yaitu selama IHSG masih ditutup di atas 5.000, pergerakan dari IHSG akan cukup aman ya. Nah, ini akan lain cerita apabila IHSG sudah nanti koreksi dan harganya close di bawah 5.000, itu akan sangat berbahaya ya, karena itu akan merusak dari uptrend dari IHSG ya. Untuk pembahasan video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual.